Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali di channel Donitan bersama program kami yaitu Serba-Serbi Ramadan. Serba-Serbi Quran maksud saya di bulan spesial Ramadan bersama dengan Syekh Ridho Daud. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Maulana. Alhamdulillah sehat ya Syekh ya. Alhamdulillah. Baik, nah kita sudah memasuki episode yang ke-26 ya, Alhamdulillah. Sebentar lagi kita lebaran sih. Ya betul, saya baru siap untuk lebaran Idul Fitri juga. Alhamdulillah Gunting rambut dan bersiap. Sudah cukur rambut seperti ya? Iya. Waduh, saya belum ini. Alhamdulillah. Nah, saya pada hari ini kita akan mungkin sebelum kita bicarakan topiknya, ada pertanyaan yang mungkin dari penonton kita. Iya. Ya, di episode sebelumnya mungkin saya Ridho mau menjawab. Iya. Nah, saya silakan pertanyaan apa sih? Saya rasa tanggung jawab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba' saya rasa tanggung jawab pertanyaan orang yang berkomentar di channel yang Anda episode yang kemarin. Dia bertanya langsung kepada saya. Maaf ya Syekh, apa pintu pagar yang di antara Gaza di Rafah, Mesir dan Rafah Gaza ditutup pemerintah? Benar, dan mereka mencarat banyak uang, hampir $5,000. Ya, hampir $5,000 biar masuk bantuan ke Palestin, ke Gaza atau tidak. Dan orang paling sopan dia bilang, saya mohon kalau ini salah. Dia betul. Jadi saya rasa tanggung jawab harus menjawab. Biar apa? Saya mau menegaskan atau tetapkan bertanya engkau. Itu memang. Betul ya? Ya. Berarti ditutup ya? Ditutup. Maksud mereka menghabiskan pasukan Hamas, membunuh menghancurkan pasukan Hamas. Tidak ada gerakan Islam di sana. Dimaksudkan. Dan bisa jelas. Kenapa pintu pagar tidak dibuka? Dari mana Anda dapat ke berita itu? Jadi saya sebagai orang dari Mesir, sebagai orang dari Arab, saya membukti dan menegaskan bahwa informasi ini benar. Jadi saya di sini di bulan suci Ramadan melalui channel saudara saya Dondi melepaskan hati nurani saya terhadap Allah. Ya Allah, saya mengakui bahwa perbuatan macam ini tidak termasuk perbuatan orang Muslim. Maaf, saya tidak ada pilihan selain doa. Tapi pertanyaan kamu memang itu memang. A'udzubillah min dzalik. Jadi maaf. Memang betul ditutup. Betul ya. Jadi bantuan tidak masuk ke Gaza. Tidak masuk sengaja. Dengan sengaja. Sengaja, memang tidak boleh masuk. Ya, mungkin sesuatu masuk kita biar media. Foto ini udah masuk, tapi memang informasi yang saudara berkomentar di channel kamu, informasi itu benar. Betul. Terus kalau yang tadi harus bayar $5,000 itu untuk apa? Untuk andainya kamu keluarga di Palestina, di Gaza, mau melepaskan kamu, menyelamatkan jiwa kamu dan keluarga, mau keluar, bayar $5,000. Bayarnya ke siapa? Ke pemerintah Mesir. Oh, pemerintah Mesir? Ya. Oh, gitu ya. Itu bertanya, bukan informasi saya. Saya menegaskan, membukti atau meyakinkan atau menetapkan informasi saudara kita yang berkomentar di channel kamu. Itu bukan informasi saya. Dia bertanya apa itu benar atau tidak? Saya benar. Oke. Baik, kalau begitu kita tadi sudah mendengar ya jawaban dari Syekh Ridho. Mungkin kalau ada pemirsa yang mau bertanya lagi juga boleh, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti kalau kita baca kita jawab di episode berikutnya ya. Iya, silakan. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita mau bahas apa nih Syekh? Topik kita hari ini Syekh. Iya. Jadi mohon maaf, dari kita mulai awal kita sudah membahas tentang sejarah Quran, berapa lama Quran diturunkan, kemudian bagaimana sejarah penyusunannya, iya betul, bagaimana ada yang ayat-ayat yang nasikh mansukh, betul.
Kita juga sudah berbicara Asbabun tentang nuzul. asbabun nuzul, qiraat sabah, Iya, dan sebagainya, juga termasuk ayat-ayat yang 7 huruf. 7 ahruf, Ah, terus kemudian ayat-ayat yang dituduh atau iya, dipakai oleh betul, musuh-musuh Islam. betul. Kemudian Serido juga menceritakan tentang kejadian-kejadian selama bulan Ramadan, Iya, kematian anak daripada Nabi Muhammad iya, iya SAW, dan betul. sebagainya. Hmm. Nah, menjelang Idul Fitri, Syekh, ini kita sudah beberapa episode lagi. Iya, Apa yang mau kita bahas hari ini, Syekh? kita masih tetap di cerita yang paling terkait sama topik atau lapanan channel kamu. Seperti apa? Surat Ala Imran yang dikasih judul, yang dikasih nama Ala Imran. Oke. Ala Imran di dalam surat ini menceritakan tentang kisah Ala Imran. Kisah Ala Imran kita menjalani bersama kisah itu atau cerita biar memahami dan mendapat hikmah atau maksud Allah dari cerita Ala Imran. أول آيات آل عمران atau surat Ala Imran sebab nuzulnya saat ada geladasi orang Nasrani dari negara Yaman. Rombongan dari orang Nasrani dari negara Yaman mau membuat pertemuan sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar perdebatan tentang kisah dan visi misi Islam tentang Maryam. Oke. Jadi mereka mengumpul mendatangi ke Muhammad, orang Nasrani negara Yaman. Ya Muhammad, apa pendapat kamu sebagai Nabi tentang Siti Maryam? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menerim surat Ala Imran yang umumnya, topik umumnya mengobrol tentang perdebatan di antara Muslim dan non-Muslim dengan secara diskusi, lalu dengan secara peran. Karena di dalam surat ini ada details perang Badr, details perang Uhud, dan banyak perdebatan yang di antara Muslim dan orang non-Muslim. Lalu masuk di juz kedua, Inna Allah astafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Itu di ayat berapa? 33 ya? Hampir 33. Apa kita tampilkan juga ayatnya ya supaya para pemirsa juga bisa melihat? Iya. Silakan ditampilkan coba. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع. Itu awal cerita Ala Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeskripsi satu juz hampir, bukan satu juz, tapi separuh juz tentang cerita tentang cerita Ala Imran. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan. Kalau Anda mau membaca sesungguhnya atau udah pemirsa bisa membaca atau apa? Bisa, nanti pemirsa bisa membaca ya. Iya. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran atas seluruh alam manusia pada zamannya masing-masing. Jadi yang di dalam di sini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih. Mengutamakan beberapa keluarga dan beberapa tokoh. Tokohnya Adam, Nuh, dan keluarga Ala Imran dan Ibrahim. Ala Ibrahim. Alaihim afdalus salam ajma'in. Jadi ada yang poin untuk diskusi, siapa itu Imran? Yang baru Anda pasti ada latar belakang tentang Imran yang di sini. Imran yang di sini bukan yang ayah Nabi Musa dan Harun. Kalau ayahnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam itu Amran. Bagaimana cerita yang atau latar belakangan tentang Imran itu? Ya. Kalau itu adanya yang di Ali Imran ayat 45. Iya. Oh, kalau yang mengenai ayah atau saudara perempuan daripada Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam itu ada di surat Maryam. Surat Maryam bukan Ala Imran itu ya. Surat Maryam ayat ke-28. Ya, Ukhta Harun. Ayat ke-28. Ketika Siti Maryam membawa Isa putranya menghadap kepada kaumnya, ketika itu kaumnya mengatakan bahwa itu adalah sebuah perbuatan yang mungkar. Karena Siti Maryam tidak bersuami, tetapi mempunyai anak, dan mereka menyebut Maryam dengan sebutan ya Ukhta Harun. Ukhta Harun artinya adalah sebutan orang soleh
kepada Maryam. Ya. Karena Maryam sebagai keturunan daripada Nabi Harun alaihissalam. Ya. Begitu juga di dalam Bible juga disebutkan bahwa Maria sebagai ibu daripada Yesus adalah sanak saudara daripada Elizabeth. Elizabeth adalah istri daripada Zakaria. Iya. Yang mana Elizabeth ini juga adalah keturunan daripada Harun. Karena Maria dan Elizabeth ini adalah sanak kerabat, maka juga bisa diambil kesimpulan bahwa Maria juga keturunan daripada Nabi Harun. Gitu. Cerita Ala Imran atau ada dua tokoh Ala Imran di sejarah Islam atau sejarah agama pada umum karena semuanya dianggap Islam. Tapi Ala Imran yang ayah Musa dan Harun itu turun dari Lawi. Lawi anak Yakub. Suku Lewi. Nah, suku Lawi. Anak 3 dari Nabi Yakub alaihissalam. Betul. Nabi Yakub ada salah satu anaknya namanya Lawi. Lawi itu turun garisnya turun ayah Musa dan Harun. Di sisi yang lain ada anak namanya Yahuza. Yahuza itu yang ayah orang namanya Ushi atau Oce. Uce itu ayah Nabi Daud. Uce Daud itu ayah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ayah Mathan. Mathan itu ayah Imran yang dianggap ayah Siti Maryam. Oh iya. Baik. Jadi memang jalurnya berbeda jalurnya berbeda. Yang betul. Satu dari suku Lewi, yang satu lagi dari suku Yehuda. Ya. Jadi Lewi adalah anak ketiga, Yehuda adalah anak keempat. Iya. Itu kakaknya nanti ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar. Itu ya. Nah, itu dari istri pertama. Betul. Istrinya 4 sih. Pemirsa akan membunuh kita. Istri pertama Lea, istri kedua Rahel, istri ketiga Bilha, istri keempat Rivka. Bukan Rivka, sorry apa? Itu yang dua adalah wanita merdeka. Lea dan Rahel adalah anak orang merdeka. Yang Bilha ini adalah budak daripada Lea. Yang Zilfa yang tadi keempat ya, budak daripada Bilha gitu. Rahel. Jadi Lea, Rahel, Bilha, Zilfa, 4 istri Nabi Yakub alaihissalam. Iya betul. Jadi ada dua tokoh bernama Ala Imran dan ada 2 tokoh perempuan bernama Maria. Karena apa? Di zaman ini, di kalangan ini ada nama terkenal Maryam. Karena Maryam di bahasa mereka adalah wanita yang banyak ibadah. Seperti di daerah Arab, banyak nama Muhammad dan Ahmad dan Mahmud. Di zaman itu nama Maryam terkenal karena wanita yang banyak ibadah. Banyak ibadah. Itu poin yang bisa dijelaskan tentang siapa itu Ala Imran atau siapa itu Imran. Orang yang saleh atau ayah atau seperti itu. Biar tidak memasukin informasi di sini. Jadi inna Allah astafa memilih subhanahu wa ta'ala yang memilih ala al-alamin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memilih Adam dan ala Imran, ala Ibrahim, Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alam. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan, mendahulukan atau memilih ini ala al-alamin semua. Tak, bukan. Artinya Adam lebih baik dari Muhammad. Bukan. Kalau من tafsir ayat dengan cuman kata arti tidak. Atau Ibrahim lebih baik dari Muhammad atau Isa lebih baik, bukan seperti itu. Tapi Allah memilih mereka mengutamakan mereka dengan zaman mereka. Mengutamakan Adam dengan zaman Adam. Mengutamakan Nuh dengan zaman Nuh. Jadi seperti apa? Anak Yakub banyak. Allah memilih siapa? Yusuf. Allah memilih Yusuf dari Yakub. Seperti ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari al-alamin. Artinya apa? Bukan al-alamin yani seluruh dunia. Bukan. Biar ada bardu ada yang bisa menuduh ala al-alamin, ala Imran ala al-alamin, Nabi Ibrahim ala al-alamin. Tidak. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ibrahim dan Nuh dan ala al-alam. Zurriyatan ba'duha min ba'd. Ada yang bilang, itu kezaliman, Allah zalim. Kenapa? Karena Nabi harus turun Nabi.
Itu kata jadi kalau orang yang akan membaca tafsir. Ya. Ya bisa menunjukkan sekarang zurriyatan ba'dhum di tafsir bagaimana? Tafsir untuk yang Ah, ayat berapa tadi? Ayat 33. tiga. Oke. Tafsir bagaimana ayat yang zurriyatan ba'dhuha min ba'd? Zuriyah. Tiga. Zurriyatan ba'dhuha min ba'd. Biar saya mau lihat baca Indonesia atau Coba terjemah. tampilin. Tiga. Nah ini. Aha. Bisa terbaca sih? Bisa. Mau terjemahan aja, bukan tafsir. Terjemahan. Oh, terjemahan apanya? Terjemahan aja. Ayatnya? Ayatnya. Oh, terjemahan ayat ini tadi. Aha. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran atas seluruh alam manusia pada zamannya Pada masing-masing. zamannya. Iya. Turun. Yang ini? Mereka adalah satu keturunan. Ya. Ini satu keturunan bisa kasih kesan atau bisa kasih informasi atau memikir bahwa itu satu garis jadi Allah menzalim semua manusia. Menutamakan satu keluarga, satu darah, satu daging. Tidak. Di sini apa? Jadi contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman al-mu'minun wal-munafiqun wal-munafiqat berfirman al-munafiqun wal-munafiqat ba'duhum min ba'd. Artinya orang munafik semuanya di bagian dari satu. Oke. Ya, dari satu. Jadi artinya apa? Apa saudara, daging, turun, tidak. Tapi berbuatan. Jadi dasarnya di sini bisa dimahami salah. Nah, kalau ada musuh Islam akan masuk mentafsirkan atau kamu akan membaca atau seperti Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala yani berfirman juga sama Nabi Ibrahim saat meminta. Qala Allah Subhanahu wa taala inni ja'iluka berfirman sama Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama. Saya akan membuat kamu imam untuk manusia. Ibrahim sinan qala wa min dzurriyyati, apakah zurriyat saya, turunan saya, keturunan saya juga akan termasuk barakah ini? Jawab Allah Subhanahu wa taala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Tidak. Jadi tidak seperti terjemahan yang di sini. Biar kita memahami juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensistemkan, menaturkan kurikulumnya. Biar tidak ada orang berfikir bahwa dia kerabat si fulan, kerabat si ilan, tidak. Paling penting juga inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alalamin dzurriyyatan ba'duha min. Tadi yang di ayat 34 malah dikatakan sebagiannya, coba tampilkan. Sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Satu keturunan sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar. Betul ya? Betul. Nah, jadi keturunan yang ini juga nih adalah sebagian keturunan dari yang lain. Yang lain, bukan artinya. Kamu tadi kan contohnya yang dari suku Lewi, diturunkan Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Nanti dari Yehuda juga nanti ada Nabi Daud alaihissalam, ada Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi ya ini memang sebenarnya satu keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam semua. Nanti kalau mau dicari-cari lagi, yang Nabi Ismail berketurunan sampai ke Nabi Muhammad SAW, keturunannya juga sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bukan maksud saya, bukan syaratnya anak Nabi menjadi Nabi. Bukan. Betul. Bukan syarat anak Nabi. Contohnya Nabi Yakub ada mempunyai berapa? 12 anak. Satu yang Nabi Yusuf. Jadi bukan syaratnya. Biar kamu memahami, yani para pemirsa tidak salah paham. Bagaimana sistem Allah Subhanahu wa taala tidak dari karena kerabat, bukan. Baik. Allahu Sami'un Alim. Masih ada waktu. 1 menit. 1 menit? Cukup 1 menit. Cukup. Silakan kalau udah mau ditutup. Mau tutup kita lanjut di episode yang baik kalau begitu. Terima kasih banyak Syekh Ridho. Ini mudah-mudahan menjadi awal juga ya. Awal pembicaraan kita tentang surah Ali Imran yang membicarakan tentang keturunan nabi-nabi. Ya, nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Insya Allah di episode yang ke-27. Terima kasih banyak perhatiannya atas dari para pemirsa. Mudah-mudahan para pemirsa juga mendapatkan manfaat daripada kajian kita yang pendek-pendek ini sebelum buka puasa ya. Bagi para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami juga dipersilahkan mengirimkan ke BSI
dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta, bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813 98837007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kita pamit undur diri ke episode berikutnya. Selamat berbuka puasa bagi para pemirsa. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi